Halo semuanya, kembali lagi sama gua Vino di channel Manhwa Sensei. Yap, kita bakalan kedatangan manhwa baru yang menurut gua cukup menarik untuk dicoba. Look teman-teman, MC-nya perhatikan baik-baik. This is body V-taper, rambutnya wolf cut. Beh, gila, pokoknya ini ciri-ciri MC OP, anti naif, and suka bantai-bantai. Tapi manhwa ini teman-teman, intinya nyeritain perjalanan MC kita yang terisekai di dalam game kesukaannya sendiri dan harus menjadi guru atau mengasuh Demon King kecil peringkat 72 atau yang paling bawah. Tapi jangan salah, sebenarnya Demon King kecil ini kayak terpaksa naik tahta karena ayahnya yang dulunya peringkat 2 atau pilar kedua dunia iblis itu terbunuh karena perang. Jadi mau nggak mau Demon King kecil ini harus menjadi Demon King dadakan dan dampaknya peringkat klannya yaitu Devata turun menjadi peringkat terbawah. Nah tugas MC kita ini yang ternyata memasuki tubuh demon terkuat itu jadi guru dan membantu Demon King terlemah ini menjadi peringkat 1 atau menjadi Demon King terkuat. Penasaran dengan perjalanannya? Kalau gitu mari kita langsung masuk ke dalam alur ceritanya. Cerita kali ini dimulai dengan dijelaskannya game bernama Evil Queen Maker, game yang menjadikan pemainnya sebagai guru di dunia demon dan mengasuh Demon King muda peringkat terendah menjadi penguasa terhebat. Ya, ini adalah game simulasi strategi. Dengan latar yang mendetail, kisah dan reka ulang dari game simulasi klasik yang setia. Bahkan game ini sangat dipuji karena memodernisasi genrenya. Dan karakter utama kita adalah salah satu player yang menyanyikan pujiannya. Ia memenuhi setiap komunitas dengan review bersinar dan menjalani perang keyboard panas dengan haters tak berotak. Ya, dia adalah fanboy game ini. Dan kenapa ia menjadi fanboy? Itu karena gamenya menjadi ampas. Mungkin developernya menjadi terlalu sombong karena kesuksesannya, jadi saat DLC yang mereka rilis dalam waktu kurang dari setahun, itu tidak seperti apa yang para pemain harapkan. Bahkan plotnya kacau dan mereka menambahkan banyak ending menjijikan dan setelah itu ratingnya pun jatuh drastis. Dari fanboy, MC kita malah menjadi haters. Ia meninggalkan review panas yang dipicu oleh rasa dihianati. Akan tetapi developer yang diam pada postingan MC kita pun mendadak menjawab dan menawarkan bagaimana jika MC kita mencoba sendiri membuat ending yang lebih baik. Pesan itu membuat MC kita kesal, namun sedetik kemudian layar monitornya bersinar terang, tiba-tiba ia diseret masuk entah di mana. Kemudian muncul mata merah besar melototinya, lalu berubah menjadi makhluk yang tak diketahui. MC kita bingung bertanya-tanya apa itu. Tapi makhluk itu hanya menjawab dengan bahasa yang tak ia mengerti. Sesaat kemudian MC kita pun membuka matanya pelan juga merasa sedikit pusing. Ia lalu melihat gerbang dan saat benar-benar membuka matanya, ia terkejut melihat kastil besar di hadapannya. Sembari menyentuh gerbang itu, MC kita pun bingung apakah ini mimpi, akan tetapi ini terasa tidak asing baginya, yakin bahwa ia pasti pernah melihatnya sebelumnya. Lalu saat ia melihat lambang di ujung puncak kastil membuatnya teringat, ia pernah melihat lambang itu di dalam game Evil Queen Maker. Ia benar-benar terguncang bertanya-tanya kenapa lambang itu ada di hadapannya, apakah ia ada di dalam game kesukaannya. Dengan perasaan tak percaya itu, MC kita pun yakin kalau kastil ini pasti milik gadis itu. Tak lama kemudian seorang pak tua datang memanggil MC kita dengan nama Nahen. Membuatnya bingung, tapi ia langsung cepat sadar kalau pak tua di hadapannya itu adalah Kain, yaitu karakter yang ada di dalam game saat awal permainan. Apalagi ia berkata kepadanya seperti saat dia ucapkan kepada player di awal game. Kemudian Kain pun menunduk berkata kalau ia tidak pernah membayangkan ada orang yang mau mengajukan diri untuk mengajari yang mulia, jadi ia sungguh bersyukur. Mendengar hal itu, MC kita menjadi yakin kalau ia sekarang sungguh menjadi guru sang Demon King. Mengingat pertanyaan developer sebelumnya, ia jadi paham apa maksud mereka. MC kita tak menyangka kalau mereka sungguh ingin agar ia membuat ending yang lebih baik. Ini gila sekali. Setelah itu kita pun dibawa ke dalam kastil, tampak sang Demon King kecil sedang bertanya kepada pelayannya yaitu Cecily mengenai penampilannya.
Cecily pun menjawab kalau ia berusaha membuat penampilan yang lebih lembut seperti saran tuannya. Cecily pun bertanya apakah tuannya tidak menyukainya. Dengan wajah sedikit malu-malu, Demon King kecil menjawab kalau bukan seperti itu, hanya saja ia merasa canggung. Cecily yang melihat keimutan tuannya tak kuasa menahan ekspresinya. Ia kemudian berkata kalau itu mungkin karena tuannya gugup dengan kedatangan guru barunya. Demon King kecil pun merasa sepertinya begitu. Cecily sembari memberikan sebuah puding kesukaan Demon King kecil pun berkata, itulah kenapa ia meminta Mark yaitu kepala chef untuk mempersiapkan puding ini untuk tuannya. Demon King kecil dengan mata berbinarnya pun berterima kasih, membuat Cecily kembali tak tahan menahan ekspresinya karena tuannya terlalu manis. Tak lama kemudian, Cain pun mengetok pintu dan menyampaikan kalau orang yang akan menjadi guru tuannya sudah menunggu. Demon King kecil pun turun dari bangkunya, kemudian berkata kalau ia mengerti, jadi ayo segera pergi ke ruang audiensi. Ternyata Demon King kecil ini bernama Sere. Melihat wajahnya membuat Cain tersentuh, bertanya-tanya sejak kapan tuannya menjadi begitu berwibawa. Beberapa saat kemudian, Sere yang sudah duduk di kursi Demon King pun menyatakan kepada Cain bahwa ia sudah siap. Cain kembali terharu, berkata dalam hati kalau yang mulia Serenya benar-benar pantas menjadi seorang Demon King, bahkan ia bisa mati bahagia sekarang juga. Tak lama pintu ruangan pun terbuka, suara langkah kaki pun terdengar. Dan saat sudah di depan Sere, MC kita memberi hormat kepada yang mulia Sere dan memperkenalkan dirinya yang bernama Nahen. Kita pun dijelaskan kalau Sere von Devata adalah satu-satunya kerabat sedarah dari mantan Demon King, yaitu Seir von Devata, yang pernah menduduki peringkat kedua di dunia demon. Namun, setelah kekalahan telak dalam perang mendadak 2 tahun lalu, Seir von Devata terbunuh dalam pertempuran bersama dengan sebagian besar lingkaran dalamnya, dan begitulah bagaimana Sere, anak usia 5 tahun, bisa naik tahta. Dan setelah kejadian itu, klan Devata anjlok ke posisi paling bawah, menempati peringkat ke-72, dan jika seperti itu terus, bahkan posisi terbawah itu pun bisa terancam. Kembali ke saat ini, tampak Sere yang tiba-tiba berlari ke arah Nahen membuatnya bingung. Tak menyangka dengan imutnya, Sere malah menundukkan kepalanya sembari menyapa guru barunya. Sere memanggil Nahen dengan sebutan Royal Tutor yang artinya guru bagi sang penguasa. Sere meminta agar gurunya berbicara santai saja karena bagi gurunya, ia adalah seorang murid bukan Demon King. Mendengar ucapan Sere, Cain pun tertawa kecil memujinya cukup pintar. Lalu sembari mengelus kepala Sere, Nahen pun memintanya untuk sekarang panggil dia guru. Karena ia akan mengubahnya menjadi Demon King yang paling hebat, Sere pun mengiyakannya. Beberapa saat kemudian setelah menutup pintu, Nahen terdiam sejenak lalu jatuh tertunduk sembari berteriak dalam hati, "Matilah aku." Dengan tubuh gemetar, Nahen bertanya-tanya apakah ia sudah gila, apakah ia benar-benar baru saja setuju untuk menjadi guru Sere. Memang benar, ia adalah penggemar berat game Evil Queen Maker, jadi ia sudah melihat semua ending, setiap event besar, dan setiap detail kecil. Ia bahkan tahu semua elemen tersembunyi, tapi mengeklik mouse itu benar-benar berbeda dengan membesarkannya secara nyata. Ia bahkan tak tahu apa itu magic, membuatnya bertanya dalam hati apakah ia bisa mengajari Demon King sepertinya. Tadinya Nahen akan menolaknya dengan sopan, tapi ia tidak bisa, entah karena instingnya sebagai calon guru atau sensasi bertemu langsung dengan Sere, atau mungkin karena ia sangat memahami penderitaannya. Akan tetapi apapun itu alasannya, Nahen merasa tak bisa melakukannya dan berencana untuk menarik kata-katanya selagi masih bisa. Namun tiba-tiba matanya mulai bersinar dan pecahan ingatan Nahen. Tubuh yang ditempatinya pun perlahan muncul, membuatnya tahu kalau tubuh ini, yaitu Nahen, ternyata adalah seorang Archdemon. Oh iya teman-teman, bagi kalian yang nggak tahu Archdemon, ini beda sama demon biasa karena jenis Archdemon ini berada di tingkatan yang berbeda, bahkan bisa dibilang puncaknya kekuatan para demon. Oke, lanjut. Nahen yang tahu ia mempunyai kekuatan sebesar itu pun menjadi yakin kalau ia pasti bisa melakukannya. Bahkan ia bisa melakukannya lebih dari itu.
Ia mungkin bahkan bisa mencapai ending paling ideal, akan tetapi Nahen tiba-tiba bingung kenapa ia hanya mengingat nama samarannya dan bukan nama yang sebenarnya. Keesokan harinya di luar kastil, terdengar Sere yang berkata bukankah gurunya bilang mereka ada kelas hari ini. Sere memberitahu gurunya kalau ruang belajarnya ada di sebelah sana. Nahen lalu membalas kalau bukankah lebih baik mengadakan kelas di ruang terbuka daripada ruang yang pengap. Mendengarnya Sere setuju, lalu dalam hati Nahen berpikir kalau belajar di sini itu meningkatkan fokus yang artinya bisa memberikan bonus ke stat. Akan tetapi setelahnya ada boneka yang mencuri perhatian Nahen. Ia bingung karena tak pernah melihatnya di dalam game. Nahen kemudian bertanya apakah Sere berencana mengikuti kelas bersama temannya. Sere menjawab kalau Whitey Bear itu teman terbaiknya. Nahen kemudian berkata seandainya ia adalah Whitey Bear, ia ingin temannya Sere untuk fokus pada kelasnya. Mendengar hal itu Sere langsung sedih, berkata kalau Whitey Bear tidak punya teman selain dirinya. Nahen bingung, mencoba menoleh ke arah Kane yang malah menggelengkan kepalanya, mengisyaratkan kalau boneka itu tak bisa dipisahkan dari Sere. Nahen kemudian beranggapan pasti ada cerita di balik ini dan ia akan mencari tahu nanti. Setelah itu Nahen pun mencoba menghibur Sere dengan berkenalan dengan Whitey Bear. Lalu berkata, meski kelas terasa membosankan, tolong tetap fokus demi kebaikan Sere. Sere kemudian mengelurkan tangan Whitey Bear, lalu dengan wajah yang kembali gembira, Sere berkata kalau Whitey Bear bilang oke. Nahen kemudian melanjutkan pelajarannya, ia menjelaskan kalau hari ini mereka akan mempelajari dasar dari mana manipulation. Mendengarnya Seri bingung bertanya tentang pelajaran sejarah dunia demon. Karena Kane bilang ia seharusnya memulai mana manipulation setelah menyelesaikan pelajaran dasar lainnya. Nahen menjawab singkat kalau itu karena Kane terlalu kaku dan tidak berpikir out of the box. Sere mengerti membuat Kane merasa dihianati. Nahen kemudian memanggil Sere dan menjelaskan kalau dia ingin melindungi dirinya sendiri dan rakyatnya sebagai Demon King sangat penting untuk memahami kekuatan yang dia miliki. Oleh karena itu, mereka akan mulai dengan mana manipulation, martial art, dan kedaulatan kekaisaran. Sere mengangkat tangannya kalau ia suka dengan itu, tapi ia sudah mempelajari semua hal tentang kedaulatan kekaisaran. Pernyataan itu tentu membuat Nahen cukup terkejut, lalu sembari menjentikan jarinya, ia berkata kalau kedaulatan kekaisaran hanya berguna jika dipraktekkan. Tak lama segulungan kertas beserta tulisan pun muncul membuat Seri bertanya apa ini. Nahen menjawab kalau itu adalah training journal, item magic yang digunakan untuk memverifikasi tugas latihannya. Nahen berkata kalau Sere mengerjakan PR-nya, ia akan memberikan puding sebagai hadiah. Mendengar ia akan dapat puding, Sere langsung bersemangat. Nahen di dalam hati bergumam kalau ia akan memanfaatkan semua hal yang Sere sukai. Dan itu bukan hanya puding. Lagi pula kasih sayang adalah faktor penting dalam game Evil Queen Maker. Kemudian Nahen melanjutkan pelajarannya, ia menjelaskan kalau mana bisa dibagi ke dalam dua kategori berdasarkan jumlah mana yang dimiliki seseorang. Ada mana yang tersimpan, di mana seseorang mengumpulkan mana di jantungnya, dan mana yang tersedia, yang merupakan jumlah mana yang bisa digunakan. Nahen pun memberikan pertanyaan, apakah Sere tahu apa yang menentukan mana yang tersedia? Sere menjawab tidak tahu, dijelaskan oleh Nahen kalau demon, half demon, dan naga semuanya punya sirkuit di dalam tubuh mereka. Apakah kamu tahu apa efeknya? Tanya Nahen yang langsung dijawab oleh Sere kalau itu agar bisa menggunakan mana. Benar, balas Nahen, karena secara spesifik sirkuit adalah jalur aliran mana. Nahen kemudian memberikan pertanyaan lagi, apa yang terjadi jika Sere punya banyak sirkuit? Sere menjawab ragu, lebih banyak mana yang bisa lewat. Lalu ia sadar dan dengan serius bertanya apakah mana yang tersedia ditentukan oleh banyaknya sirkuit. Mendapatkan jawaban itu, Nahen pun terkejut dan segera memujinya. Hal itu pun tentu membuat Sere tertawa kecil senang. Nahen berkata dalam hati kalau pepatah bilang, pujian bahkan bisa membuat paus berdansa. Jadi ia tidak boleh menahan diri untuk memujinya. Sembari mengangkat tangannya ke atas, Nahen menjelaskan kalau mana yang tersimpan ditentukan saat lahir, tapi seseorang bisa meningkatkan sirkuit melalui kerja keras.
Dan jika dia punya cukup mana yang tersimpan dan meningkatkan mana yang tersedia dengan membangun lebih banyak sirkuit, sebelum ucapannya selesai, tampak ledakan mana yang amat besar ke langit. Sembari tersenyum, Nahen melanjutkan ucapannya kalau Sere bisa mengeluarkan mana sebanyak ini sekaligus. Sere yang terpukau pun menyebut gurunya keren sekali dan Nahen menanggapi dengan berkata kalau orang keren itu adalah royal tutornya Sere. Melihat cara mengajar dan kekuatan Nahen, Kain tak percaya. Di dalam hati ia bergumam kalau sepertinya Nahen dia terlalu terampil untuk menjadi guru bagi Fallen Demon King. Apalagi Nahen merupakan demon tanpa nama keluarga, tapi dia sungguh punya kekuatan untuk membuktikan diri. Setelah itu Sere pun bertanya apakah ia juga bisa melakukannya. Nahen menjawab tentu saja, dengan latihan yang cukup maka dia pasti bisa melakukannya. Apalagi Sere, dia adalah anggota klan Devata. Tampak Sere yang menirukan pose gurunya, ia senang dan akan berusaha keras. Lalu berita tentang Sere, Demon King terlemah, telah menemukan guru pun menyebar luas di dunia demon. Namun tampak para Demon King dari lantai atas hanya mengabaikannya, contohnya seperti Demon King lantai 70 bernama Andomalius. Berikutnya ada Demon King lantai 69 dan Talion. Bahkan Demon King lantai 68 Dekarabia. Bagi mereka itu tidak menarik, tapi bagi yang lain itu justru sangat menarik. Kita pun diperlihatkan seorang Demon King wanita yang sedang berendam. Ia yang mendengar mengenai Sere yang mendapatkan guru pun bertanya, siapa orang bodoh yang mau mengambil pekerjaan seperti itu? Bawahannya pun menjawab kalau orang itu bernama Nahen. Demon King wanita yang mendengarnya bingung karena tak pernah mendengar nama seperti itu. Bawahannya melanjutkan kalau mereka sudah mencari tahu, tapi mereka tidak menemukan apapun. Demon King wanita itu pun mulai tertarik. Sembari tersenyum ia berkata kalau sudah lama ia tidak keluar. Setelah itu kita pun diperlihatkan Sere yang sedang berjalan di lorong sembari memikirkan tentang PR yang diberikan gurunya. Ia berpikir kalau PR-nya memang sulit, tapi ia akan menyelesaikannya bagaimanapun juga. Tak lama Sere pun bertemu dengan Cecily yang langsung menyapa dan bertanya kenapa tuannya datang kemari. Sere kemudian balik menyapa, namun ia lupa sesuatu dan membalikkan badannya untuk melihat training jurnal yang diberikan oleh gurunya. Cecily yang melihatnya pun bertanya-tanya ada apa dengan PR-nya. Kemudian Sere sembari menoleh perlahan memanggil nama Cecily. Cecily yang sudah menunggu dari tadi menanggapi panggilan itu sampai tanpa sadar menggoyangkan ekornya. Namun tiba-tiba Sere berteriak memerintahkan Cecily untuk mulai bersih-bersih sekarang juga. Cecily terkejut sejenak kemudian berkata kalau ia sudah bersih-bersih. Tampak banyak sapu di sekitar mereka yang ternyata digerakkan dengan mana milik Cecily. Namun setelahnya, Cecily menyadari sesuatu saat melihat training jurnal yang digenggam yang mulianya. Ia pun paham ternyata itu adalah PR dari royal tutornya. Ia mengerti karena dia pasti mengira bahwa memaksa perintah akan membantu Sere terbiasa bersikap seperti penguasa. Dan dengan begitu, Cecily pun mencoba mengikuti alurnya. Ia lalu menunduk, menjawab patuh, akan menjalankan tugasnya lebih teliti. Benar saja, hal itu pun langsung merubah raut wajah Sere. Sembari berjalan pergi ke kelas, ia pun berpamitan kepada Cecily. Cecily malah tertawa gemas sendiri melihat tingkah laku tuannya. Beberapa saat kemudian, saat Sere sedang berjalan senang, ia mendengar obrolan dari Kain dan Nahen. Nahen yang melihat Sere pun segera menyambutnya dan dengan semangat, Sere memberitahu gurunya bahwa ia baru saja menyelesaikan PR ilmu monarkinya. Mendengarnya Nahen pun mengelus kepala Sere sembari berkata kalau ia harus memberinya hadiah. Setelah melihat boneka milik Sere, Nahen pun punya ide dan bertanya kepada Sere bagaimana kalau mencarikan teman untuk Whitey saja. Mendengar itu wajah Sere langsung tampak bahagia, namun saat ia akan berbicara kalau ia mau, tiba-tiba ucapan itu berhenti. Melihat kerutan kening di wajah Kain membuatnya paham, lalu dengan nada sedih ia berkata tidak apa-apa. Melihat Sere yang sedih, Nahen berpikir kalau ini sama seperti dalam game di mana masalahnya ada di keuangan istana sampai-sampai mereka harus cemas soal biaya satu boneka. Hal ini pun membuat Nahen berencana untuk saatnya turun tangan.
Kemudian sembari mengusap pelan kepala Sere, Nahen tersenyum dan bertanya bolehkah ia mengurus keuangan istana menggantikan Kain hanya sampai Sere siap mengelolanya sendiri. Mendengar itu Sere bingung apa yang dimaksud gurunya. Di sisi lain Kain di belakang panik dan bertanya-tanya apakah karena inilah dia bertanya soal keuangan mereka tadi. Nahen lalu memanggil Kain pelan dan berkata, bukankah dia ingin melihat Sere bahagia setelah menerima boneka sebagai hadiah? Kain langsung terpatung sejenak, lalu sembari membayangkan Sere, ia menjawab ragu kalau dirinya mau. Nahen yang tahu kalau Kain takut uang istana diambil orang asing, meminta Kain untuk tak usah khawatir karena ia tidak tertarik pada uang. Lalu sembari memegang pundak Kain, Nahen memintanya untuk jangan salah paham karena ia mengambil alih bukan karena Kain tidak kompeten, hanya saja ia punya keahlian yang berbeda. Nahen meminta tolong agar Kain biarkan ia melakukan keahliannya. Karena dalam waktu dekat, Sere akan berdiri di puncak semua Demon King. Tiba-tiba tangan kecil Sere menarik baju milik Nahen dan berkata kalau ia percaya pada gurunya. Saat Nahen melirik ke Sere, ia langsung meminta tolong kepada gurunya buat mereka kaya. Nahen tersenyum, dalam hati ia berkata kalau itu benar, jadi percayakan saja padanya dan tambang emas akan segera berada dalam genggaman kita. Sembari menuju ke kelas, Nahen pun mengajak Sere untuk memulai pelajarannya dan Sere pun berteriak mengiyakannya. Namun di belakang, tampak Kain yang sedikit khawatir bertanya-tanya apakah tidak apa-apa menyerahkan semuanya pada Tuan Nahen seperti ini. Beberapa saat kemudian di jam pelajaran, tampak Nahen yang memuji Sere kemudian menyuruhnya untuk mengalirkan mananya lebih banyak sedikit lagi. Sere pun mengikuti apa perintah gurunya. Sedetik kemudian, tampak mana yang mulai tersimpan di jantung. Nahen yang memperhatikan Sere bergumam, meski sirkuitnya sedikit, namun kapasitas mananya di luar nalar. Dan potensi seperti ini baru pertama kalinya untuk Demon King peringkat terendah lantai 72. Dengan begitu, Nahen tidak perlu khawatir soal kemajuan mereka. Namun tentu saja Nahen tetap ingin untuk mendorong Sere lebih keras. Tapi Nahen pun menepukkan tangannya lalu meminta Sere untuk cukup sampai di sini. Tampak Sere yang langsung terengah-engah menandakan staminanya masih terlalu rendah. Nahen kemudian memuji Sere, memintanya untuk istirahat, lalu mereka akan lanjut latihan fisik. Beberapa saat kemudian, Sere pun lari sesuai perintah gurunya. Nahen melihat Sere tak pernah lepas dari bonekanya pun bertanya kepada Kain kenapa Sere begitu melekat pada Whitey. Kain lalu menjawab kalau itu adalah boneka pemberian Demon King terdahulu sebagai ulang tahun kelima Sere. Mendengarnya Nahen jadi paham dan karena itu adalah kenang-kenangan dari ayahnya, pantas saja selalu dibawa kemana-mana. Nahen bergumam kalau kematian ayahnya memang menjadi poin plot besar, namun ia akan menjelaskan detailnya setelah Sere cukup kuat untuk membalas dendam. Tak lama seseorang datang dengan tergesa-gesa memanggil kepala pelayan yaitu Kain. Orang itu ternyata salah satu pelayan Sere bernama Eldin. Ia lalu melaporkan kalau ada surat dari lantai 71. Mendengarnya Kain sedikit cemas dan langsung bertanya apa lagi yang mau mereka tuntut sekarang. Melihat kecemasan itu, Nahen berkata dalam hati wajar saja Kain secemas ini karena di dunia demon, selisih satu lantai saja itu berarti kesenjangan besar dalam kekuatan, kualitas militer, dan ekonomi. Namun tiba-tiba Nahen menyeringai di dalam hati, ia berkata agar Kain jangan takut berlebihan karena ini justru yang sudah ia tunggu-tunggu. Beberapa hari kemudian, kereta milik Demon King lantai 71 pun datang. Tampak Nahen yang meminta Kain agar lebih tenang karena dia akan memberi mereka celah kalau setegang itu. Lalu saat melihat kusirnya, Nahen terkejut ternyata bukan orang biasa. Nahen lalu memberi salam, berkata kalau ini suatu kehormatan. Kusir itu kemudian menjawab kalau ia tidak yakin kenapa bertemu kusir biasa saja termasuk suatu kehormatan. Nahen lalu membalas kalau leluconmu sungguh berlebihan, Sage Baphomet. Mendengar Nahen yang memanggil nama itu, Kain dan para pelayan lain terkejut. Baphomet yang penyamarannya langsung terungkap pun hanya bisa terdiam lalu bertanya kepada tuannya, bagaimana menurut Anda? Sang Demon King wanita itu pun berkata kalau ini menarik. Kemudian ia perlahan turun dari kereta kudanya
Pelayan lain yang melihat kecantikan Demon King satu ini sampai tersipu malu, lalu Nahen langsung memberi hormat berkata, merupakan kehormatan bisa bertemu dengannya, yang kini kita tahu Demon King wanita itu bernama Sitri. Sitri dengan tampang cantiknya kemudian menduga kalau sepertinya Nahen bukan orang biasa karena bisa melihat penyamaran Baphomet. Sembari tersenyum, Nahen hanya membalas kalau orang biasa tidak akan menjadi tutor Demon King, bukan? Sitri tertawa singkat, berkata kalau itu masuk akal. Namun di dalam hati Sitri bergumam kalau Nahen adalah royal tutor, dia pasti tahu artinya selisih kekuatan satu lantai di dunia demon. Sitri bingung kenapa dia bisa bicara selancang itu padanya. Kemudian Nahen pun bertanya ada urusan apa Sitri kemari. Sitri membalas kenapa dia sangat tidak sabaran dan bertanya, bukankah lebih baik mereka bisa bicara di dalam saja? Nahen meminta maaf karena sepertinya tidak bisa kecuali Sitri punya alasan yang sah. Sitri yang tak pernah dibantah pun kaget, lalu Nahen dengan senyumannya meminta maaf dan menyatakan kalau ini wilayah Sere von Devata. Jadi walaupun peringkatnya lebih tinggi, Sitri tidak bisa sembarangan masuk wilayah Demon King lain. Jadi, ia meminta berikan alasan yang jelas kepadanya. Mendengar hal itu, Sitri langsung mengernyitkan giginya, bertanya dalam hati apakah ia sungguh diremehkan oleh orang ini sekarang. Kalau dulu ada orang seperti dia pasti sudah mati di pijakannya. Namun Sitri menahan emosinya karena ia memang ada urusan datang ke sini. Lalu Sitri menyatakan kalau ia sebagai penguasa lantai 71 ada urusan dengan penguasa lantai 72. Mendengar pernyataan itu, Nahen pun berkata, kalau begitu, dia sangat disambut. Baphomet yang memperhatikan percakapan tuannya dengan Nahen pun bergumam kalau Nahen cukup jeli karena dia bisa memanfaatkan yang mulia Sitri untuk mengingatkan semua orang bahwa Sere von Devata yang tidak stabil memang tetap seorang Demon King. Nahen kemudian meminta maaf atas ketidaksopanannya dan meminta Sitri untuk mengerti karena bagaimanapun juga ia pelindung yang mulia Sere. Nahen menoleh memerintahkan Kain untuk mempersilahkan Sitri masuk. Kain langsung menunduk membalas kalau ia akan mengantarkan yang mulia Sitri ke ruang tamu. Sebelum masuk ke kastil, Sitri memanggil Baphomet memintanya untuk menunggu di luar karena ini tidak akan lama. Beberapa saat kemudian, saat akan sampai di ruang tamu, Sitri yang sedang berjalan berkata kalau sepertinya Sere kehilangan cukup banyak pelayan. Nahen membalas kalau kondisi keuangan mereka sulit, jadi ini tidak bisa dihindarkan. Mendengar Nahen, Sitri berkata kalau itu sungguh disayangkan sekali. Ucapan itu langsung membuat Nahen sedikit jengkel karena semua orang pasti tahu kalau semua ini salah Sitri. Kemudian Nahen mempersilahkan Sitri untuk duduk, namun Sitri malah bertanya kapan bocah itu akan datang. Nahen langsung heran karena Sitri beraninya memanggil penguasa lantai 72 dengan sebutan bocah. Lalu dengan nada lembut, Sitri berkata kalau ia ada urusan keuangan mendesak untuk dibicarakan dengan Sere. Melihat Sitri, Nahen langsung paham dan sedikit geli melihat Sitri yang sepertinya mau merayunya. Dalam hati Nahen meminta maaf, tapi Sitri cuma orang bodoh di matanya. Kemudian sembari tersenyum, Nahen berkata kalau ini pas sekali karena saat ini ia yang mengurus keuangan kastil Devata. Jadi dia bisa membahas itu dengannya. Sitri yang mendengarnya malah kepedean merasa kalau Nahen tidak bisa mengalihkan pandangan darinya. Ia menyatakan dalam hati kalau semua pria memang sama saja. Sitri pun menjelaskan kalau selama invasi petualang manusia beberapa waktu lalu, banyak pasukannya tewas saat membantu lantai 72. Jadi Nahen harus membayar ganti rugi dan tambahan pasukannya. Tampak di sela penjelasan itu, tangan pelayan bergetar saat mengulurkan segelas teh. Nahen kemudian bertanya memangnya ide siapa yang mengerahkan pasukan itu. Sitri menjawab kalau tentu saja karena pertimbangan belas kasihnya sendiri, bukankah pasukan lantai 72 saja tidak akan bisa menghentikan manusia. Mendengar itu Nahen tersenyum berkata kalau Sitri sungguh brengsek sekali. Mendengar kata lancang yang tak mungkin seseorang mengatakan itu di depannya, Sitri pun bingung dan berpikir kalau mungkin ia salah dengar.
Namun saat Nahen tertawa kecil, Sitri langsung sadar, membanting cangkir teh, lalu berteriak. Beraninya dia bersikap seperti itu pada Demon King dengan peringkat yang lebih tinggi. Sitri mengamuk, ia menginjak cangkir teh berkata kalau Nahen benar-benar sudah gila. Di saat itu pun tekanan mana dikeluarkan oleh Sitri membuat pelayan di sekitarnya langsung tertunduk bergetar. Namun tidak dengan Nahen, ia dengan tenang lanjut bertanya. Kenapa Sitri marah? Apakah itu karena ia bilang dia brengsek? Sitri langsung berteriak, heran padahal Nahen tahu persis perkataannya tapi dia masih berani berbicara. Nahen lalu memberikan pelindung mana kepada pelayan lalu memberikan fakta kepada Sitri di mana dia memaksa pasukan berlebihnya ke Demon King yang lemah lalu menuntut uang untuk itu. Kalau bukan brengsek lalu apa? Sitri yang sudah sangat kesal mengatakan kalau kelancangan Nahen sudah kelewatan, lalu ia membentuk kristal mana dan mengerahkannya kepada Nahen sembari berkata kalau ini hukuman yang dia datangkan sendiri. Nahen di saat itu tetap tenang dan berkata kalau tadinya ia mau menyelesaikan ini dengan damai demi harga diri Demon King Sitri. Nahen menjentikkan jarinya, di saat itu pun mana Nahen meluap menelan serangan Sitri sekaligus. Membuatnya terkejut, Nahen lalu berdiri memanggil Sitri pelan. Sitri melihat mana yang terus mengalir keluar dari Nahen pun terpaku. Lalu Nahen berkata kalau mereka sama-sama iblis beradab. Kenapa tidak mereka selesaikan dengan obrolan saja? Dengan tatapan tajam, Nahen mengatakan kalau dirinya punya proposal menarik untuknya. Lalu kita diperlihatkan mata merah besar di belakang Nahen, membuat Sitri semakin terpaku. Dalam hati ia berkata, kalau mata itu, bukankah itu White Whale atau paus putih? Dengan tubuh bergetar, Sitri mencoba untuk berani bertanya. Beraninya orang sepertinya membuat kesepakatan dengannya. Namun, Nahen menjawab singkat kalau Sitri tidak akan bisa menolak. Karena ini soal segel yang diletakkan pada Sitri. Ucapan itu tentu membuat Sitri sangat terkejut. Baiklah, segini dulu video pada hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu menonton video Mimin sampai akhir. Mimin akhiri, sampai jumpa.